وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة والأخوات رحمكم الله وبارك الله فيكم. Alhamdulillah, di malam hari ini di tanggal berapa lagi? 29 Dzulqa'dah 27 Dzulqa'dah 1440 Hijriah. Ini diantara bulan haram. Ada yang tahu bulan haram ada berapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Tafadhal. Ada 4. 1 Muharram. Kedua Rajab. Ketiga Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Sahih ini? Riwayat siapa? Barakallahu fiik. Antum silahkan ambil hadiahnya, akhi. Nah. Barakallah. Nah, jazakallahu khair. Tidak ada lagi pertanyaan. Gimana kabar antum semua, akhi? Sehat? Alhamdulillah. Senang tongkat dengar kalau antum sehat semua, ya. Kita lanjutkan bacaan kita, yakni tentang pentingnya kita untuk mengajak umat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara dakwah salafiyah. Ciri khas dakwah sunnah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga membuktikan, ya, menjadi dalil mengabarkan kepada kita haramnya kita mengajak kepada partainya, yayasannya, ormasnya, bahkan mengajak kepada diri pribadi. Ini enggak boleh, haram. Naam. Kita sebutkan, ya, di antara dalil, yakni sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi nama beliau, radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Di perang apa namanya? Ini salah satu nama di antara perang Khaybar. Ya. Nanti kita jelaskan insyaallah. La u'tiyanna ar-rayah ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu
yaftahullahu ala yadayhi fabata an-nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha falamma asbahu ghadan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ay yu'taha faqal aina Ali bin Abi Talib faqil huwa yashtaki 'ainayhi فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. Nah, adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Di sini ada tambahan yadukuna ay yakhutun. Nah, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nah, kalau di sini disebutkan walahuma dan darinya, keduanya, yakni Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Karena hadis sebelumnya juga begitu ya. Nah, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat perang Khaybar, ini perang Khaybar, ini Khaybar ini nama tempat, Pak. Ya, tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi setelah diusir di Madinah. Diusir. Di tempat Khaybar inilah orang-orang Yahudi ya merintis kembali apa? Persekongkolan lagi, mau lagi melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada kapoknya. Ya. Nah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perang Khaybar, kita jelaskan sedikit. Ketika itu Nabi dan para sahabat berada di Hudaybiyah. Ya, di Hudaybiyah. Sekarang itu Hudaybiyah, kalau antum mau lihat Arab Saudi tempo dulu, zaman dulu, silahkan jalan-jalan di Hudaybiyah. Ini aslinya Pak, kota Mekah dulu, Masya Allah. Apalagi kalau saat sekarang paling mantap. Ya, itu sampai di atas 50 derajat Celcius, setengah masa. Ya, Masya Allah. Ketika itu dari Hudaybiyah langsung ke Khaybar. Ya, ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Ya, perang Khaybar ini salah satu di antara perang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung komandoi. Jadi Nabi itu ndak asbun, Pak. Kalau kita semangat-semangati orang perang baru dia apa? Di belakang ji. Gayaan aja. Nabi tidak, kalau perang depan dia. Ya. Ini keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang rasul, seorang nabi, seorang apa lagi? Ayah, seorang suami, seorang pemimpin, presiden dan juga panglima TNI. Masya Allah. Nampil semua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satupun manusia, jangankan manusia, makhluk yang sama dengan apa? Kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa semua jemaah. Masya Allah. Ya, antum mau tips romantis dalam rumah tangga, Nabi ahlinya. Nah, mau taktik perang, Nabi ahlinya. Apalagi antum dagang, Nabi ahlinya. Ya, jadi semua ini manusia yang paling sempurna yang pernah Allah ciptakan di permukaan bumi ini. Di perang Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, ya, la'utiyanna ar-raya ghadan rajulan, sungguh akan aku serahkan bendera ini, bendera komando perang, Pak. Jadi orang perang dulu itu pakai bendera perang, dan tidak sembarang yang pegang itu bendera. Ya,
Nah, kata Nabi, besok pagi saya akan kasih ini bendera perang kepada siapa? Langsung Nabi tazkiyah orangnya. Apa itu? Rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Lihat, Nabi SAW langsung tazkiyah. Orang ini ya mencintai Allah dan Rasulnya, dan juga dia dicintai sama Allah dan Rasulnya. Langsung ditazkiyah. Ini namanya tazkiyah. Rekomendasi, Pak. Langsung dikasih apa? Lisensi. Cocok mi lisensi kah? Cocok, Dik? Apa piti-piti jadi? Langsung Nabi sebut sifatnya. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian apa? Kemudian Nabi SAW mengatakan, yaftahullahu ala yadayhi fabatan nasu yadukun. Ya, yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan berikan kemenangan melalui tangannya. Coba, Pak, belum perang tapi Nabi sudah bilang apa? Akan diberikan kemenangan orang melalui tangannya. Nah, maka semalam suntuk itu para sahabat, siapa kira-kira di? Siapa kira-kira ini? Ya, ini bukan gosip ini, tapi namanya sahabat. Dia menerka siapa kira-kira orangnya nih. Luar biasanya ini, Pak. Nabi langsung sebut Allah dan Rasulnya cinta sama dia, dia juga cinta sama Allah dan Rasulnya. Dan melalui tangannya, sebab tangannya ini orang, Allah berikan kemenangan. Siapa kira-kira orangnya? Makanya semalaman suntuk diperbincangkan. Nah, maka pada pagi harinya Nabi SAW langsung berdiri. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Ya, jadi Nabi panggil ini, Nabi apa namanya, tanyakan ini. Sahabat sudah tahu. Oh, ternyata Ali bin Abi Thalib. Tidak sembarang Ali bin Abi Thalib ini. Bukan karena dia orang dekatnya Nabi. Paham antum? Bukan karena Ali itu, apanya Nabi Ali itu? Hah? Sepupunya. Apalagi yang kedua? Menantunya lagi. Jadi sepupu itu boleh jadi menantu. Supaya tidak lari-lari kemana, apa namanya? Nasabnya ya. Apalagi kalau mertuanya orang yang banyak fulus, Masya Allah. Kenal dakwah sunnah lagi, Masya Allah. Ya, jangan jauh-jauh. Cari orang-orang terdekat yang kita kenali. Nah, Nabi cari mana Ali bin Abi Thalib. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib ada tapi sakit. Sakit apa ketika itu? Pada kedua matanya. Ya, sakit pada kedua matanya. Kemudian Nabi SAW fa ursila ilaihi. Nabi suruh orang untuk ambil, datangkan itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Datangkan dia, bawa ke sini. Dipapa itu Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Sakit mata dia. Nah, ini juga apa? Kabar, Pak, informasi, berita buat kita, ilmu buat kita bahwa apa? Penyakit itu Allah yang berikan kemampuan supaya bisa pindah-pindah, bukan pindah sendiri. Yang kuliah kita deh. Kenapa? Merah matan. Nanti pindah di sini. Allahu Akbar. Lihat ini Ali bin Abi Thalib datangkan di tengah-tengah sahabat. Ya? Masa orang bakul lihat bisa pindah? Hah? Ada penyakit begitu? Ada penyakit ain. Kalau ini penyakit mata, maksudnya ada penyakit pada matanya. Ya, kalau kita mungkin sekarang ini sakit mata. Akhirnya didatangkan sama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW meludahi kedua mata beliau. Ya, disembur matanya. Siapa yang mau? Barakah. Ya.
Seketika, kata Sahal bin Sa'ad, seketika itu langsung sembuh matanya seperti tidak pernah sakit mata. Kemudian Nabi SAW pun menyerahkan bendera itu kepada beliau dan mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Unfudh." Ya, berjalanlah, melangkahlah engkau ke depan dengan tenang. Ala rislik, dengan tenang kau jalan. Ya. Hingga engkau sampai ke Khaybar, kata Nabi SAW, sampai bertemu dengan musuh. Nah, kemudian apa? Ajaklah kepada Islam. Jangan perangi dulu, ajak dulu. Lihat, ini perang ini, Pak. Disuruh ajak dulu orang. Makanya Islam itu bukan tujuannya untuk membunuh sebenarnya, Pak, kalau perang. Ya, bukan tujuannya untuk bunuh-bunuhan orang kalau perang. Tapi ini jalan terakhir. Jalan apa? Terakhir. Tidak ada jalan. Yang awalnya disuruh diajak dulu. Assalamu ala man ittaba'al huda, kalau orang kafir. Semua keselamatan bagimu yang mengikuti hidayah, petunjuk. Ini salamnya kepada orang kafir. Jangan assalamualaikum. Tidak boleh kepada orang kafir assalamualaikum. Atau yang lebih keren, selamat pagi, good morning. Tidak ada keselamatan. Jadi kalau sama orang kafir bilang saja pagi, pagi Pak, pagi. Siang, siang Pak. Sore, sore Pak. Sore saja. Sebut subuh Pak. Tidak ada, karena malas bangun subuh mereka. Nah. Kemudian kata Nabi SAW, ajak mereka kepada Islam. Sampaikan tentang Islam kepada mereka. Kemudian Nabi SAW, ya, wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi. Kemudian apa? Sampaikan kepada mereka akan hak-hak Allah dalam Islam. Bahwa kalau orang kafir mati, neraka kekal. Kalau kau mati sekarang, kekal kau dalam neraka. Kalau kau masuk Islam, maka darahmu, kehormatanmu, hartamu akan terjaga dalam Islam. Maka dosa-dosamu yang lalu, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Orang kafir, Pak, kalau masuk Islam, dosa-dosa yang pernah dia lakukan semua dihapus, diganti dengan kebaikan. Ya, mantapnya kalau masuk Islam orang. Kemudian disampaikan tentang hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah wajibkan ini, Allah wajibkan ini, Allah wajibkan ini. Itu yang disampaikan kepadanya. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am." Masya Allah. Nabi SAW berikan semangat lagi sama kita. Apa itu? Demi Allah. Apa demi Allah? Sungguh Allah memberi hidayah kepada seorang dengan sebab kamu. Itu lebih baik daripada onta-onta merah yang kau dapatkan. Ya? Pernah antum lihat onta merah? Enggak. Onta apa jantung lihat? Jalan onta aja. Jalan onta sana. Saya pernah ditanya, Ustaz, onta atau unta? Ini orang cari masalah lagi nih. Pusing amat yang begitu. Seperti saya pernah ditanya di kampus sana, yang tempatnya para filsafat. Kenapa Beng dalam syahadat itu dikatakan aku bersaksi, tidak dikatakan saya bersaksi? Saya bilang jangan tanya saya, tanya guru bahasa Indonesia. Ini pertanyaan tidak masuk akal semua ini. Ya, tidak ada yang dia mau tanyakan. Maka Nabi SAW menyebutkan, ya, demi Allah, seseorang mendapatkan hidayah dengan sebab engkau, maka apa? Lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhwah rahimakumullah. Ya. Di sini kita bisa melihat
atau sisi pendalilan, apa hubungannya dengan dakwah kepada tauhid? Lihat di sini Pak, Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, siapa nama kunyah Abi Thalib? Sering beliau disebut dengan Abul Hasan, tapi Nabi langsung sebut beliau Abu Turab. Ya, saya punya guru namanya Abu Turab. Semoga Allah menjaga beliau, ya. Nah, Abu Turab, tahu kisahnya kenapa dikasih nama Abu Turab? Mau saya cerita? Mau atau tidak? Jangan. Mau tidak saya ceritakan? Nah, saya ceritakan. Ketika itu pernah bertengkar ini Ali bin Abi Thalib. Saya kayaknya tidak cocok itu kan cerita, tidak tahu kak ngarang-ngarang bahasa. Pernah ada cekcok dalam rumah tangganya Ali bin Abi Thalib. Jadi penghuni surga juga Pak, biasa ada pertengkaran. Namanya rumah tangga. Jadi antum jangan lihat keluarga Sakinah itu, apalagi ini yang jomblo ini. Sering dia berangan-angan, nyaman nanya keluarga Sakinah dia. Bidadari, akhwat, taat terus kini akhwat. Begini, diperintah datang, labbaik, disuruh ini begini. Tusuk balonnya cepat ini orang. Tidak ada kenikmatan Pak dalam rumah tangga tanpa apa? Adanya gelombang-gelombang kecil. Ya? Sebab dengan adanya gelombang dalam perjalanan menapaki lautan samudra yang luar biasa ini, maka dari situ kita bisa mengambil apa? Pelajaran untuk bisa lebih dewasa dalam menghadapi rumah tangga. Makanya semakin banyak ya ombak-ombak rintangan dalam rumah tangga, seharusnya membuat kita lebih dewasa dalam menyikapi masalah. Apa hikmahnya? Diceritakan, ini bukan aib. Diceritakan Ali dengan wanita penghuni surga Pak. Siapa? Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Jannah, Sayyidun Nisa fil Jannah, penghulunya wanita di surga. Siapa dia? Fatimah. Tapi biasa, keles-keles. Asal jangan baku cakar. Apa kau? Istrinya taekwondo, dia tai angsa. Sudah baku hantam. Ya? Baku tinju-tinju. Enggak seperti itu, enggak sampai seperti itu, Ji. Ini pelaku ini. Nah, ya? Akhirnya apa? Bertengkar. Sudah, akhirnya Ali bin Abi Thalib pun keluar rumah ketika itu. Lihat kalau orang bertengkar Pak, jangan dibiarkan. Usahakan ada yang mengalah. Dan jangan istri terus yang mengalah. Kau nak keneh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tidak, Ali bin Abi Thalib lihat Pak, dia yang mengalah. Ini pelajaran ini. Ya? Bagus kayak kita buat pengajian rumah tangga. Masya Allah. Asli natong itu di belakang. Masya Allah. Lihat Ali bin Abi Thalib bertengkar. Ali ini orang yang kuat Pak, tidak sembarang memimpin perang. Ya, dipilih sama Nabi SAW. Di tangannya apa? Langsung Nabi sebutkan yuftah, akan membuka kemenangan. Dengan tangannya akan terbuka kemenangan. Perang tidak sembarang ini Pak. Perang Khaybar. Dendam kesumatnya orang-orang Yahudi ketika itu, ketika terusir dari apa? Madinah. Dia beranjak ke Khaybar, membangun lagi, memprovokasi orang-orang di Khaybar untuk apa? Melawan Nabi SAW. Diutus juga Ali bin Abi Thalib ke sana menumpas mereka. Ali, jaga Ali bin Abi Thalib, luar biasa Pak. Tapi lihat ketika berhadapan dengan istrinya, dia tidak menggunakan pedang. Dia menggunakan apa? Pedang. Apa pedangnya seorang lelaki kepada istrinya? Sayang. Kenapa Kik sayang?
Jangan ki begitu sayang. Jangan lupa sayang dalam kalau bertengkar. Ya, kenapa ki sayang? Jangan ki begitu sayang. Begini lebih bagus sayang. Sayang terus. Biar mau pakai gigi. Jangan ki begitu sayang nah. Anu sayang. Gak apa-apa. Lihat Ali bin Abi Thalib mengalah beliau. Akhirnya apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib? Keluar ke masjid. Pilih tempat untuk menenangkan dirinya. Di mana? Di masjid. Bukan di kafe. Orang sekarang kalau stres ki, apa balik-balik sih nanti benean. Lari ke kafe. Na'udzubillahi min dzalik. Masjid tempatnya akhi. Lihat Ali bin Abi Thalib tidur siang di masjid. Nabi ke rumahnya Fatimah karena dengar pertengkaran. Lihat orang tua datang bukan untuk menghakimi mereka. Tidak diambil-ambilkan ini anak perempuan. Tidak boleh laki-laki. Tidak boleh bapak untuk ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Tidak boleh. Apalagi kalau kompor-kompori. Memang anjo. Anu mentongi itu ke suaminu. Tidak pernah mentongi dia. Tidak boleh begini nih. Ini namanya burak nekampido kangen nih. Tidak boleh begitu. Lihat Nabi SAW mendatangi rumahnya Fatimah. Katakan, mana anak pamanku? Tadi kami tadi ribut ya Rasul, Bapak ribut kami. Akhirnya beliau keluar. Lihat Nabi mencari Ali di mana? Bukan di pasar, diskotik, na'udzubillahi min dzalik, bukan di kafe, di warnet. Di rumahnya ikhwah. Ini juga ikhwah, kalau ada pertengkaran cekcok jangan suka curhat sama orang. Curhat cari orang yang tepat. Ini tidak, teman aja sama-sama aja hafalannya. Akhi, apalagi kalau orang jomblo, dia temani curhat. Bagaimana saya istriku ini? Bagaimana dia bisa memberikan solusi? Dia belum tahu apa itu istri. Betulkah? Dia belum tahu. Dia dengan akalnya. Oh, kalau begitu gampang. Cerai aku saja, cari yang lain. Lihat, kompa-kompa lagi. Dicari di masjid. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qum ya Aba Turab. Bangkit engkau, bangun wahai Abu Turab. Karena Ali ketika itu berbaring dan di pipinya ada tanah. Makanya dikasih nama Abu Turab. Ini panggilan kesayangan ini. Nabi itu kalau kasih orang kunyah itu panggilan kesayangan. Sama dengan hadisnya, hadis Allahu Akbar, saya lupa. Abu Umair, pernah dengar hadisnya Abu Umair? Ya Aba Umair, ma fa'ala bin Nughair. Abu Umair itu anak kecil yang menangis, yang meninggal burungnya. Pelihara burung namanya Umair. Ya, nangis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aba Umair, ma fa'ala bin Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang kau lakukan dengan Nughair? Mati burungnya. Ya, Masya Allah. Ini Imam Syafi'i menjelaskan bab fikih dalam hadis ini. Sedikit hadisnya itu sampai puluhan, Pak. Hebatnya luar biasa para ulama. Ya, jadi ini diantara kunyah beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian lihat Ali, disampaikan kepada Ali untuk apa? Menyampaikan Islam kepada mereka. Islam yang bagaimana ini, Pak? Islam yang kokoh tauhidnya. Karena Nabi di sini menyebutkan apa? Lihat, unfus ala rislik hatta tanzilu bisahatihim thumma da'uhum ila Islam. Kabarkan kepada mereka tentang Islam. Islam yang bagaimana? Kita telah bahas. Para ulama telah membahas al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini Islam yang tunduk, pasrah, patuh dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk patuh dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Berserah diri, patuh dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam, diajarkan tauhid kepada mereka. Ya? Bukan Islam lain-lain. Nah, lihat. Dan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib adalah kaum siapa? Yahudi Khaybar.
Seperti dulu Mu'adz bin Jabal, Pak, yang tadi kita sebutkan dalilnya. Mu'adz bin Jabal diutus kemana? Kemana? Yaman. Orang Yaman ketika itu ahlul kitab. Siapa dia? Yahudi dan Nasrani. Kalau dikatakan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Nah, tapi setelah diutusnya Nabi SAW, tidak ada lagi agama Yahudi dan Nasrani. Mereka wajib ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jam berapa Isya? Masih banyak. Ada pertanyaan? Sini dulu, kita selingi dulu. Nanti kita lanjut ya. Lihat dulu ini. Bagaimana hukum pelaku bid'ah yang sama sekali tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya adalah bid'ah? Ya, semoga Allah maafkan dia. Melakukan bid'ah karena kejahilan atau ikut-ikut saja. Bahayanya orang ikut-ikut, Pak. Lihat di bawah atau ada orang disiksa kubur, Pak. Ditanya di bawah kubur, man rabbuk, man nabiyuk, ya, ma dinuk. Ditanya di bawah kubur, apa jawabannya orang-orang jahil? Sami'tun nas yaqulun fayaqul. Saya cuma dengar manusia ngomong ini, maka saya juga ngomong ini. Lihat di bawah kubur. Orang yang suka ikut-ikutan beragama seperti ini nasibnya di bawah kubur. Ya, kita doakan semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu, Pak, orang yang melakukan bid'ah dia ahli bid'ah. Jangan setiap orang melakukan ini ahli bid'ah nih. Enggak boleh. Enggak boleh, antum enggak pantas menjas orang. Cukup kita sebutkan ahli bid'ah bahayanya. Bid'ah ini bahayanya. Ada orang melakukan, belum tentu dia ahlul bid'ah. Ya, berat. Orang dihukumi ahli bid'ah itu berat. Antum jangan sekali-kali menghukumi orang. Ya, kewajiban kita ini menuntut ilmu dan beramal. Jangan terlalu sibuk urusi orang. Ini sekarang orang lebih hebat hafal tentang orang lain daripada dirinya. Allah mengatakan alaikum anfusakum, hendaklah kalian sibuk dengan diri kalian masing-masing. Akhi, antum fokus sekarang beramal, sudah. Jangan urusi orang lain. Apalagi kalau ustaz antum urusi. Ini ustaz A, ustaz B, bajunya begini. Kayaknya ini, kayaknya. Allahu Akbar. Akhi, ustaz, apakah metode pengobatan seperti yang dilakukan Rasulullah, yakni meludahi, bisa kita amalkan? Boleh. Yang penting yang kita baca apa dulu. Tapi disemburkan. Umpamanya anak sakit, ya, kita bacakan u'idzuki bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Tiup. Enggak masalah. Asal jangan baca sembarang-sembarang. Kamu takkan sesalan tanpa sembat kurip kita talang bomba pun mati kuraba. Barakalah ila barakani Muhammad. Haram. Enggak boleh. Harus jelas apa yang dia baca. Itu direkam kita itu kah? Enggak jelas jadi nanti nafal orang. Itu baca-baca syirik ya. Enggak boleh antum baca. Ada 2 masjid dekat rumah. Kalau subuh salah satunya kunut. Mana yang saya pilih? Padahal saya lebih condong tidak kunut. Imamnya bagus semua bacaannya, tapi masjid yang tidak kunut lebih hidup taklim dan kajian Islamnya. Ini tidak usah ditanyakan ini. Yang mana saya Ustaz? Saya ada buruk dengan baik. Ini bagus jelas Ustaz, bagus ke sunnah ki. Ini yang satu buruk ki, bid'ah ki. Yang mana saya pilih Ustaz? Masa tidak bisa memilih ini? Pilih yang sunnah lah. Ya, pilih yang sunnah. Dan ingat, kunut itu tidak membatalkan solat. Khilaf para ulama. Tapi yang kuat tidak kunut. Kita sudah jelaskan di kajian bandara. Saya sifat solat Nabi bahas di bandara. Jauh ya? Bandara sana, cepat Alinoa. Wih, betul. Saya biasa kalau ke sana, Masya Allah, panjang sekali ya.
Saya bahas kunut adalah merupakan perkara yang diada-adakan dalam Islam. Tidak ada dalam Islam kunut. Jelas dalilnya. Yang membid'ahkan adalah sahabat. Langsung ngomong, ya bunayya huwa muhdats. Ini bid'ah. Nah, tapi orang yang mengamalkan belum tentu ahlul bid'ah. Jangan katakan ahlul bid'ah ini orang kunut ini. Jangan, enggak boleh. Ya. Nah, jadi kalau antum yakini ini tidak ada dalilnya, jangan antum amalkan. Ada imam kunut, saya ikut juga kunut deh. Kenapa? Imamnya kunut. Antum salah. Jangan kunut. Antum tidak kunut, jangan kunut. Bolehkah atau salahkah apabila saya sholat duha niatkan untuk kemudahan pekerjaan di hari itu? Salah. Ini sudah kita bahas ini. Ya. Yuridud dunya bi'amalil akhirah. Di antara kesyirikan, para ulama mengatakan beramal akhirat tujuannya dunia. Syirik. Dalilnya surah Hud ayat 15. Ayat ke-15. Catat yang bertanya tadi. Ustaz, menyajikan makanan dalam bentuk tumpeng namun tidak ada niat-niat yang mengarah kepada kesyirikan, hanya dengan mencari penyajian yang simpel, mudah, indah saja. Enggak ada masalah. Undang saya kalau ada. Begini-begini bisa cari ini. Ya? Apalagi kalau kita adakan kemudian kayak onde-onde, enggak ada masalah onde-onde. Saya favorit onde-onde. Ya, selama tidak ada niatnya. Ini kalau bikin onde-onde orang tak gulung-gulung orang. Bahaya Pak kalau begitu. Tak gulung-gulung orang bahaya Pak. Tidak pernah orang tetap dalam pendirian. Kalau bangun rumah bikin onde-onde, nggak ada masalah. Yang penting tidak ada niat apa-apa. Ya, kayak orang kerja. Saya pernah kerja rumah, itu saya gantung pisang di atas rumah. Percaya? Percaya. Saya gantung di atas, lengkap dengan air minumnya di atas saya gantung. Supaya apa? Tidak turun itu tukang. Itu niatnya. Tapi kalau niatnya digantung supaya apa? Nih supaya barak-barak kaki dia balakan. Ya? Kang itu kalau pisang naik ke atas. Ada tanaman naik ke bawah. Yang namanya naik itu ke atas, Pak. Ini ya Allah ya Rabbi. Kalau niatnya seperti itu enggak ada masalah. Tapi kalau niatnya disertai niat yang macam-macam, supaya ini kayak kemarin bertanya bagaimana tentang ari-ari. Tahu ari-ari? Apa bahasa Makassarnya ari-ari? Campugi. Ini mau diapakan campugi ini, Ustaz? Itu dokter sudah bilang penyakit, kotoran itu. Mau diapa? Enggak sama kalau ari-arinya sapi, masih bisa jadi coto. Ya kan? Kalau hari-hari kita tidak bisa, kotoran dibuang saja. Mau diapa akhi? Kembaran Nabi Eding ini, kembaran apa? Mana mukanya? Enggak ada mukanya, rohnya tidak ada. Allahu Akbar, ya Allah ya Rabbi. Ini pemahaman-pemahaman yang tidak berdasar dalam Islam, yang wajib kita nasihati mereka untuk meninggalkan ini. Jalan menuju kesyirikan. Ya, tidak ada yang seperti itu. Kalau ada ari-ari, kasih masuk kantong-kantong, tanam kalau bisa. Kalau tidak, dibuang tempat sampah. Nggak ada manfaatnya. Jangan dikasih lilin, dikasih mie, dicuci bersih, baru dikasih garam, dikasih gula, dikasih merica. Mau bikin coto, nggak bisa. Ya, nah, nggak ada yang seperti ini Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Masuk waktu isya. Masih? Iya. Tadi ada dapat hadiah tadi satu. Alhamdulillah. Pekan depan kalau ada yang hafal hadisnya ini dapat ini. Ini hadisnya yang barusan ini kita bahas ya. Saya kira dia cukup. Semoga Allah memberikan manfaat atas pertemuan kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.